Pada pertemuan awal ini akan dibahas atau didiskusikan mengenai mesin-mesin turbo. Sebenarnya kita sudah melihat begitu banyak mesin-mesin turbo, tapi saat ini mungkin kita akan mendiskusikan bagaimana merancang sebuah mesin turbo, apa dasar-dasar dari perancangan tersebut. Perlu sedikit diingat bahwa mesin-mesin turbo ini adalah jenis-jenis dari mesin yang mengubah bentuk energi. Untuk mudahnya adalah untuk energi mungkin energi head energi kecepatan air atau energi ketinggian air yang bisa dirubah menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik ini nanti dipakai untuk mengubah, ada peralatan dipakai untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan seterusnya. Jadi pada awal diskusi ini, mengapa saya menyebutkan perubahan-perubahan energi itu, karena itu adalah dasar-dasar pemikiran di dalam merancang sebuah mesin turbo. Perubahan energi pada mesin turbo. Di sini kita tidak bisa menghindar dari penerapan hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 untuk mesin turbo. Sebenarnya jelas hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2 itu adalah mengenai hukum-hukum energi, atau lebih tepatnya hukum kekekalan energi. Itu yang diturunkan oleh Bernoulli atau hukum kekekalan energi. Kemudian yang kedua adalah persamaan moment of momentum dan persamaan Euler. Nanti kita lihat bagaimana kita menghitungnya, bagaimana kita menerapkan kajiannya, hingga kita bisa mendapatkan suatu desain mesin turbo yang menurut aturan. Memang itu caranya untuk menentukan, menghitung, sehingga dimensi dari mesin turbo tersebut dapat diketahui. Kemudian yang ketiga adalah prinsip mesin impuls dan mesin reaksi. Turbin impuls, turbin reaksi. Yang keempat adalah derajat reaksi atau degree of reaction. Kelima, persamaan energi untuk kecepatan relatif. Ini untuk analisis satu dimensi. Jadi yang dilakukan adalah dianggap bahwa persamaan energi itu untuk kecepatan relatif itu hanya ditinjau dari satu dimensi. Itu ada alasan tertentu. Nanti kita akan melihat karena kalau kita lihat pada suatu cara pandang, memandang secara 3 dimensi, itu yang paling mudah adalah melihat dari satu dimensi, tentunya dengan alat tertentu yang bisa dipakai untuk menganalisis gaya-gaya. Hukum termodinamika 1, ini hanya untuk mengingatkan aja menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Ini berlaku untuk semua. Yang mungkin sangat terlihat itu adalah pada waktu kita mengkaji mengenai mesin pendingin, itu sedikit tidak berhubungan dengan mesin turbo ini, tetapi
hukum termodinamika 1 itu diterapkan juga di sana ya, karena ada energi, ada perubahan energi. Ya. Ini dikatakan ada usaha. Nanti kita akan lihat ya, mengapa harus ditambahkan usaha, ya, sehingga energi itu bisa berubah bentuknya. Nah, rumus hukum termodinamika 1. Dari bunyi hukum termodinamika 1, maka rumus hukum termodinamika 1 dapat dituliskan sebagai berikut. Q ya adalah kalor yang diterima atau dilepas. Oh, ini kok bisa diterima atau dilepas gitu ya. Nah, ini sekali lagi contoh yang paling tepat itu kalau kita melihat paling mudah ya pada mesin konversi energi seperti mesin pendingin ya. Kalor yang diterima atau dilepas sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ya, perubahan energi dalam sistem. Bentar, nah, tadi ini kalor yang diterima atau yang dilepaskan sama dengan perubahan energinya ya, jadi berapa besar perubahan energinya ditambah usaha ya, atau kita balik ya, perubahan energinya itu adalah kalor yang diterima atau yang dilepas dikurangi usaha. Sedikit untuk mengingatkan ya, bahwa usaha itu adalah kemampuan sebuah gaya memindahkan benda ya, sejauh jarak S. Ya, jadi gaya tersebut memindahkan benda dengan berat tertentu, ditarik, ya. Nah, itu yang disebut dengan usaha. Suatu benda pada suatu kondisi diam dengan berat tertentu ditarik oleh sebuah gaya sejauh S, itu namanya usaha. Hanya untuk mengingatkan kembali ya, supaya ada bayangan. Perjanjian pada hukum termodinamika 1. Rumus hukum termodinamika 1 dipakai dalam perjanjian sebagai berikut. Usaha, itu memudahkan memasukkan persamaannya, bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Nah, ingat ya, usaha ya, gaya yang bisa dilakukan oleh gaya yang diberikan pada suatu benda agar benda tersebut bisa berpindah sejauh S. Usaha W bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. T bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Ya. Q bernilai positif jika sistem menerima kalor. Nah, ini mungkin agak harus pelan-pelan. Ya. Saya yakin bahwa hukum termodinamika ini sudah kita kenal cukup lama, ya. Mungkin mulai SMP atau SMA. Ya. Nah, sekarang ini adalah pencerahannya ya. Kita review lagi. Hukum termodinamika 2. Hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas, maksudnya ini benda yang temperaturnya lebih tinggi, ke benda yang dingin atau ke benda yang temperaturnya lebih rendah. Nah, kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Nah, benda temperaturnya lebih rendah ke benda ke temperatur lebih tinggi tanpa dilakukan usaha. Ini menarik sekali. Ya, ini yang saya sebutkan ya. Contohnya di mesin pendingin, ya, kita lihat ada suatu suatu proses ya, yaitu proses penceratan, ya, menarik sekali ya. Itu ya di mana yang disebut dengan refrigeran, ya, itu harus bisa menyerap kalor atau melepaskan kalor ya, berdasarkan usaha dari luar. Ya. Jadi yang usaha yang satu adalah penceratan. Ya. Mengapa dilakukan penceratan? Ya. Pada fase itu ya, Anda bayangkan aja ya, pada fase cair refrigeran tersebut, ya, dia dicerat. Ya, artinya dicerat itu di apa?
alatnya expansion valve ya, di katup tersebut itu dipaksa berubah fase menjadi cair, menjadi fase gas ya. Nah, pemaksaan perubahan fase ini itu adalah teknisnya, dipaksa berubah gasnya, berubah fasenya, sehingga dia juga memaksa mencari energi atau mencari kalor ya, yang bisa mengubah fase tersebut. Ya, fase diubah melalui penceratan ya pada expansion valve, kemudian dia memaksa menarik kalor. Ya, ini terlihat ya bahwa hukum di sini katakan tidak bisa dari benda yang lebih rendah temperatur ke benda yang lebih panas atau lebih tinggi temperaturnya. Tapi dengan usaha, ya, usaha dalam arti ya usaha aktivitasnya atau usaha dalam satuan energi itu kita lihat bahwa dengan menarik, dengan mengubah fasenya, ya, kalor bisa diserap dari suatu daerah. Jadi suatu paksa untuk diserap kalornya, ya, sehingga terjadi perubahan energi ya, dari daerah yang temperatur lebih rendah, ya, dia masuk ke daerah yang temperatur lebih tinggi, ya, sehingga dia di daerah di mana kalori diserap itu temperatur semakin lama semakin turun, ya, sehingga kita bisa mendapatkan efek rasa dingin, ya, di mana temperaturnya sudah rendah tersebut, kalornya ditarik terus sampai temperaturnya turun terus. Ya. Itu kebalikannya di kompresornya. Tetapi yang saya ingin review adalah bagaimana usaha dari hukum termodinamika kedua ini ya, usaha untuk mengubah atau mengalirkan kalor dari daerah temperatur lebih rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Baik, itu adalah pada sistem pendinginan. Ya. Apakah di dalam mesin turbo juga bisa seperti itu? Ya kita lihat. Ya. Sementara ini kalau kita belum melihat situasi itu pada mesin turbo sekarang, ya mungkin Anda bisa menciptakan suatu proses seperti ini, gitu ya. Tapi kelihatannya kita tidak berbicara mengenai atau berdiskusi mengenai perubahan kalor dari temperatur yang lebih rendah ke temperatur yang lebih tinggi. Baik, penjelasan hukum termodinamika 2 adalah sebagai berikut. Tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Ya, tidak mungkin dalam satu siklus ya. Contohnya siklus motor bakar itu Carnot gitu ya. Carnot, gitu ya, tulisnya Carnot atau bacanya Carnot gitu ya. Yang kedua, tidaklah mungkin buat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah. Nah, ini tadi ya, tidak mungkin ini bisa dilakukan, kecuali tadi diusahakan ya. Jadi dari suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Nah, tadi contoh yang sudah kita diskusikan, usaha dari luar itu apa? Dari luar usahanya itu adalah penceratan, mengubah fase cair refrigeran menjadi fase gas. Dipaksa diubah sehingga perubahan fase itu membutuhkan kalor. Nah, kalor itu diambil dari ruangan, di mana ruangan itu yang akan didinginkan. Nah, dengan adanya penurunan penarikan kalor tersebut, ya, terjadi penurunan temperatur. Ya. Karena kalor, itu agak aneh gitu ya, kalor dalam hal ini adalah energi panas ya, yang kita kenal, diserap terus dari ruangannya. Ya, sehingga temperatur di dalam ruangan semakin turun sesuai dengan yang diinginkan. Mesin yang bekerja di antara suhu tinggi dan referensi suhu rendah mempunyai efisiensi maksimum. Jadi mesin yang bekerja
antara ini mempunyai efisiensi yang maksimum. Ya, ini agak susah juga itu ya. Di sini tapi syaratnya temperatur tinggi lebih tinggi daripada temperatur rendah. Ya. Ini adalah review kita mengenai hukum termodinamika. Persamaan Euler untuk pompa dan turbin. Nah, ini agak meninggalkan beberapa aturan di dalam hukum-hukum yang berbicara tentang mesin turbo, tetapi ini adalah beberapa hukum yang penting ya dalam kita merancang atau menghitung kemampuan sebuah mesin turbo. Persamaan Euler untuk pompa dan turbin adalah persamaan paling fundamental di bidangnya, yaitu mesin turbo. Persamaan ini mengatur daya, power, kekuatan, efisiensi, dan faktor lain yang berkontribusi untuk desain mesin turbo. Nah, ini agak umum ya, nanti akan kita lihat apa sih yang kita lihat, apa yang kita tinjau, apa yang kita hitung pada waktu mendesain mesin turbo. Atau mengevaluasi sebuah mesin turbo yang sudah jadi ya. Dengan bantuan persamaan ini head yang dikembangkan menjadi energi ketinggian oleh pompa dan head yang digunakan oleh turbin dapat dengan mudah ditentukan. Persamaan ini dapat diturunkan dari persamaan momen-momentum ketika diterapkan untuk pompa dan turbin. Kekekalan momentum angular. Ya, ini saya menerjemahkan tidak berani itu ya. Conservation of angular momentum. Ya. Konsekuensi dari hukum kedua mekanika Newton, hukum kedua Newton ya, mekanika, adalah kekekalan momentum sudut atau moment of momentum. Jadi momentum kekekalan ini adalah conservation of angular momentum. Yang fundamental untuk mesin turbin. Mesin turbo maksudnya. Dengan demikian, perubahan angular momentum sama dengan jumlah momentum eksternal. Nah, angular momentum Rho kali Q kali R kali CU. Nah, ini adalah dilihat dari segi kecepatan pada inlet. Nah, saya di sini saya tidak bisa menunjukkan itu ya. Nah, ini segitiga kecepatannya ya. Nanti kita akan lihat. Nah, yang disebut dengan apa? C ya, kecepatan C ini ya, atau yang apa namanya di sini C, ada inlet dan outlet ya, itu karena berbicara mengenai torsi ya. Torsi eksternal M dan momentum gesekan akibat tegangan geser MT terjadi pada impeller atau diffuser. Nah, apa itu impeller? Pada turbin, diffuser ya, mungkin pada nozzle ya, nozzle yang dibalik ya. Nah, jadi nanti tolong di review lagi apa itu diffuser, apa bedanya dengan nozzle. Nah, karena tidak ada gaya tekanan yang dibuat pada permukaan silinder dalam arah melingkar, maka dapat ditulis rumusnya menjadi adalah Rho Q ya, C2U R kali R2 minus C1U kali R1 sama dengan M ditambah MT. Ini adalah torsi, ini adalah momen. Ya. C2U sama dengan C2 cosinus alfa 2. Nah, maaf, bukan ini. Nih, C2U, berapa dia? Sama dengan C2 cosinus alfa 2. Nah, kita lihat, yang alfa 2 itu sebenarnya ada di ini ya, bagian masuk ya. Ini dianggap ini sebagai alfa 2 sudutnya antara U dan C. Ini U dan ini C. Ya, U ini adalah gaya tangensial yang memutar roda ini. Ya. Ini adalah perhitungan atau apa namanya
analisis segitiga kecepatan pada sebuah roda mesin turbo. Ya. Sedangkan C1 U sama dengan C1 kosinus alfa 1. Nah, baik, saya kembali lagi, saya lanjutkan ke segitiga kecepatan tadi. Ya. Ini adalah sebuah impeller. Ya. Ya, dan kebetulan ini bisa pompa, bisa turbin, ya, yang mempunyai sudu ke arah forward, backward, ya, dan ini forward, ya. Di mana ada gaya-gaya yang akan dianalisis agar kita tahu bagaimana sih disk dari turbin atau pompa ini berputar. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa ini adalah sebuah turbin, ya, karena ada air yang keluar, ya. Ini adalah W2, ya. W2 itu adalah untuk mudahnya di sini, ya, kecepatan relatif, ya, kecepatan fluida pada suhu inlet dan suhu outlet. Nah, agak sulit juga, ya, kalau saya harus membuka ini, tapi coba Anda lihat, ya, Anda kaji ulang, ya. Ini adalah kecepatan berputarnya disk ini, ya, U2. Sedangkan U1 ini kecepatan dari ini, ya, kecepatannya berbanding sesuai dengan diameter ini, ya, diameter dalam ini dengan diameter luar, ya. Karena di sini kecil, ya, U-nya menjadi lebih kecil. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan, ini ada perbandingannya, ya. Kalau kita lihat kecepatannya dia, ya, karena jarak yang ditempuh lebih pendek, ya, maka kecepatannya dia lebih kecil. Ini karena jarak tempuhnya lebih panjang, sedangkan waktu tempuhnya sama, sehingga kecepatan dia lebih tinggi. Ini adalah segitiga kecepatan. Ada kecepatan relatif yang bersinggungan dengan sudu, ya. Kemudian ada kecepatan tangensial yang bersinggungan dengan luar ini, ya. Sehingga kita mendapatkan yang disebut dengan kecepatan absolut, kecepatan sesungguhnya dari fluida ini, kecepatan sesungguhnya dari fluida. Ya. Jadi fluida bergerak dari bawah sini masuk ke sini, ya. Karena ada tarikan dari tangensial ini, maka yang kita lihat, kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya fluida itu bergerak seperti ini di sini, ya, bukan seperti ini. Ya. Ini relatifnya, ini adalah absolut atau sesungguhnya. Segitiga kecepatan ini juga berlaku di bagian masukannya, ya, di bagian yang kecil ini, ya. Jadi kita lihat bahwa, maaf, ini untuk pompa. Saya rasa ini untuk pompa, dia berputar, ya, kemudian ada air yang keluar, ya, ini untuk pompa, ya. Jadi air masuk dari tengah ini, ya. Ini makanya disebut alfa 1. Ini rodanya berputar dengan kecepatan U seperti ini, ya. Kemudian ada air yang masuk, ya, bersinggungan dengan sudu ini, dan air yang sebenarnya bergerak adalah seperti C1 ini, ya. Sedangkan pada bagian keluar, air bergeraknya adalah seperti ini, ya. Jadi dalam hal ini tidak perlu itu, ya, karena kedua segitiga kecepatan ini adalah sama, hanya sudunya berbeda, ya. Backward, ini forward istilahnya, ya. Jadi nanti akan kita lihat yang backward itu apa, forward itu apa. Ya. Jadi pada diskusi selanjutnya akan kita lihat untuk sudu-sudu yang backward, ya, untuk sudu betanya itu berapa. Jadi sudu ini, ya, arah backwardnya berapa, ya. Bahkan ada sudu yang lurus, ya, di mana betanya sama dengan 0, ya. Tapi itu nanti, ya. Saya hanya sedikit mereview. Jadi perbandingan U1 dan U2 ini ada perbandingan dari R1 dan R2. Ya. Jadi semua kita manfaatkan di sini supaya kita bisa mendapatkan suatu desain atau kita bisa menghitung unjuk kerja sebuah pompa. Ya. Kita bisa mendesain atau mereview, ya, kemampuan sebuah pompa. Ya. Bagaimana dengan turbin? Nanti akan kita diskusikan, ya. Ya, karena di sini adalah bahwa si disk ini berputar,
Berputarnya disk pakai energi apa? Energi apa yang dipakai untuk memutari? Ya, energi mekanik. Ya, misalnya motor listrik, ya, dari listrik diubah energinya oleh motor listrik menjadi energi mekanik berputar, kemudian mendapatkan energi head. Jadi energi putaran ini diberikan kepada air, ya, sehingga air itu bisa naik pada suatu ketinggian tertentu yang disebut dengan energi head. Ya. Nanti kita diskusikan sedikit, ya, mungkin pada pertemuan mendatang akan kita diskusikan sedikit mengapa, ya, energi head itu meter. Ya, padahal energi yang kita ketahui itu adalah satuannya adalah joule. Ya. Pada pertemuan mekanika fluida dasar sudah saya sebutkan, ya, artinya sudah saya diskusikan, tetapi nanti kita akan ulang, ya. Karena itu penting untuk desain-desain mesin-mesin turbo. Jika warna dibentuk oleh vektor kecepatan U, C, dan W disebut segitiga kecepatan dan sangat membantu menjelaskan cara kerja pompa. Ya, saya sudah sebutkan tadi pompa, ya. C1 dan C2 adalah kecepatan absolut fluida di bagian inlet dan outlet. Bagian outlet, jadi inletnya di bagian diameter yang kecil dari dalam itu, ya. Sedangkan W1 dan W2 adalah kecepatan relatif fluida pada sudu inlet dan sudu outlet. Sekali lagi yang satu itu bagian inlet dan dua itu bagian outlet. Demikian juga untuk U1 dan U2 adalah kecepatan sudu di saluran masuk dan saluran keluar. Berapa kecepatan sudu? Kemana arahnya kecepatan sudu? Dia menyinggung, ya, jadi menyinggung lingkaran. Ya. Jadi diameter luarnya dari impellernya, ya. Omega adalah kecepatan sudut. Ya. Kedua ilustrasi menunjukkan impeller dengan sudu backward, ya, yang sebelah kiri Anda lihat gambarnya lagi, dan sudu forward. Ya, saya sudah sebutkan tadi, ya, pada awalnya tadi, ya. Ini sudu backward, ini bentuknya sudu seperti ini. Ini adalah sudu forward, bentuknya sudunya seperti ini, ya. Sepintas kita sudah bisa melihat bentuk perbedaan bentuknya, ya. Loh, mengapa backward atau forward? Ya, itu masing-masing mempunyai unjuk kerja tersendiri, ya. Jadi berdasarkan berdasarkan kajian segitiga kecepatan, kita bisa merancang sebuah pompa ya sesuai dengan bentuk sudunya, ya. Ya. Apakah betul akan menjadi lebih baik atau tidak? Ya, nanti Anda tolong mengkaji, ya. Jadi tolong mereview backward dengan forward. Ya. Mungkin kalau perbedaan R1 dan R2-nya itu menentukan, ya saya juga nggak tahu. Ya. Coba Anda lihat pengaruhnya, bagaimana forward dan backward itu, apakah dia bisa memberikan unjuk kerja yang lebih baik. Jadi variabel yang bisa diubah banyak, ya. Perbandingan R1 dan R2-nya, ya. Atau mungkin sudut masuknya, ya. Atau sudut putarnya, omeganya, dan sebagainya. Ya. Persamaan Euler untuk pompa. Berdasarkan persamaan di atas, ya, persamaan yang sudah kita diskusikan tadi, Euler mengembangkan persamaan untuk tekanan head yang dibuat oleh impeller. Ya. Di sini ada yang disebut dengan theoretical specific supply, ya, sama dengan HT atau head pressure theoretis, ya, head pressure theoretis kalikan percepatan gravitasi. Ya, itu sama dengan C2U dikurangi C1U 1. Nah, apa itu C2U, apa itu C1U1? Ini harus C2U2, ya. Coba Anda lihat. Ya. YTH atau theoretical specific supply sama U2 pangkat 2 minus U1 pangkat 2 ditambah W1 pangkat 2 dikurangi W2 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2 dikurangi C1 pangkat 2. Nah, ini adalah rumus dasar dari Euler untuk mendapatkan theoretical specific supply. Supply-nya itu berbentuk apa?
Nanti akan kita kaji, kita review lagi pada pertemuan mendatang ya. Untuk kasus turbin Pelton ya, saya anggap bahwa Anda tahu apa yang disebut dengan turbin Pelton ya, atau catat. Nanti kalau kita masuk pada diskusi untuk turbin Pelton ya, kita sudah tahu bahwa komponen head statis head adalah 0, sehingga persamaan berkurang menjadi seperti ini ya, jadi lebih sederhana. Nah, sepertinya kita hafal ya rumusnya seperti ini ya. H head sama 1 per 2G kali V kuadrat min V kuadrat. V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang disebut energi karena adanya kecepatan. Ya. Itu dispesifikasi oleh Bernoulli sebagai energi kinetik. Energi yang terjadi karena perubahan kecepatan. Ya. Jadi kecepatannya menjadi ini untuk pompa V1 lebih cepat tinggi daripada V2 misalnya. Ya, kita lihat bahwa headnya akan kita ketemukan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Dan ini berlaku juga untuk turbin, ya, mana turbin dengan head tertentu dibalik ya kerjanya, ya itu akan kita menemukan seperti ini, rumusnya seperti itu juga sebagai energi kinetik. Baik, kita akan ketemu pada diskusi mendatang ya, dengan beberapa itu lagi ya, jadi beberapa kajian dasar untuk menghitung atau menghitung apakah itu desain desain pompanya atau turbinnya atau menghitung energinya. Ya.